Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 86 Menghancurkan ketenangan. Aduh. Kerumunan orang terkesiap, menatap dengan tak percaya pada pemandangan di hadapan mereka. Murong Yisuan tersadar dan melihat lebah-lebah yang berdengung itu berputar-putar sebentar di atas sebelum terbang menjauh. Ia bergegas maju dan menarik Feng Qingge keluar dari air, lalu dengan cepat mengenakan jubah luarnya dengan erat ke tubuhnya. Qingge, bagaimana perasaanmu? Murong Yisuan agak bingung ketika melihat tangan dan wajah Qingge membengkak dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan bersalah di saat yang bersamaan. Sebelum mereka keluar, dia telah berjanji kepada Paman Xiao bahwa dia akan melindunginya tetapi dia telah membiarkannya dikejar dan disengat oleh lebah. Karena tidak ada tempat lain untuk bersembunyi, dia terpaksa melompat ke kolam air dan berakhir menjadi pemandangan yang menyedihkan. Feng Qingge tidak menjawab dan hanya menundukkan kepalanya sambil berdiri di sana sambil menggigil. Seseorang telah menargetkannya. Itu aroma yang aneh. Siapa? Siapa yang mengincarnya? Berpikir tentang bagaimana dia begitu malang dikejar-kejar oleh lebah hingga berlarian di seluruh hutan persik dan harus melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri, dia menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Murong Yisuan mengira dia menggigil karena basah kuyup jadi dia cepat-cepat menggendongnya dan melaju menuju ke arah kereta kuda. Melihat Murong Yisuan telah membawa Feng Qingge pergi, para pelancong di sekitar yang datang untuk mengagumi bunga persik mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Tak seorang pun dari mereka menyadari, di atas salah satu pohon persik tak jauh dari sana, sebuah sosok merah tengah berbaring di dahan pohon sambil tersenyum bahagia pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, sosok merah itu melompat, melewati bunga-bunga bak peri melewati hutan persik, lalu menghilang secara tiba-tiba. Kembali ke dalam batas dalam, Feng Jiu melepas cadarnya, suasana hatinya gembira saat dia menyenandungkan sebuah lagu. Sambil melompati bebatuan yang berbentuk seperti telur angsa, dia masuk ke dalam dan melihat lelaki tua itu masih menyapu halaman. Dia berhenti dan meliriknya sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya ke dalam melewati bebatuan. Setelah sosok merah itu masuk, lelaki tua yang sedang menyapu tanah itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Matanya berbinar, tetapi tatapannya tidak berubah dan dia kembali menyapu lantai dengan kepala menunduk. Leng Xuang kembali pada sore hari, tampak khawatir meninggalkan Feng Jiu sendirian di Peach Blossom Ridge. Oleh karena itu, dia bergegas kembali segera setelah menyampaikan berita itu. Feng Jiu melemparkan buku panduan ilmu pedang kepadanya dan memintanya untuk bekerja keras dalam kultivasi sementara dia memindahkan beberapa tanaman obat ke dalam sebelum menutup pintu di belakangnya. Ketika pintu ditutup, terkadang dia tidak akan keluar untuk makan selama seharian. Hari-hari di Peach Blossom Ridge berlalu dengan damai dan nyaman. Feng Jiu terkadang bermain-main dengan tanaman obat, dan di waktu lain bercocok tanam, hari-harinya dilalui dengan baik, sibuk, dan memuaskan. Tak seorang pun mengetahuinya, namun dalam waktu kurang dari sebulan setelah tiba di Peach Blossom Ridge, tingkat kultivasinya telah melonjak hingga mencapai tingkat menengah dari tahap Mystical Warrior. Suatu tingkatan yang orang lain akan membutuhkan waktu 10 tahun atau lebih untuk mencapainya sebelum dapat mencapainya, hanya memerlukan waktu kurang dari sebulan, di mana dia telah maju melalui beberapa tingkatan sekaligus. Sementara itu, Feng Jiu tidak menyadari bahwa pada saat itu, di halaman belakang kota tempat Guan Xilin dan Leng Hua berada, sebuah pembantaian telah menghancurkan ketenangan yang menyelimuti tempat itu. Siapa kalian? Kenapa kalian masuk ke halaman kami? Hanya mengenakan pakaian dalam putih polos, Guan Xilin menggenggam pedang di tangannya sambil menatap orang-orang berjubah hitam, berjumlah lebih dari 10 orang, yang tiba-tiba menyerbu masuk dengan paksa. Penghalang batas di sekitar halaman telah dirusak oleh orang-orang ini dan itu telah membangunkan mereka dari tidur nyenyak mereka. Leng Hua buru-buru mengenakan pakaiannya dan keluar. Ketika dia melihat begitu banyak pria memegang pedang panjang di tangan mereka di luar, dia melompat kaget. Lagi pula, dia belum pernah menghadapi pemandangan seperti itu dan ketika dia melihat pria berjubah hitam itu mengepung mereka berdua, pedang dingin mereka diarahkan ke mereka, hatinya langsung ketakutan. Sosok berpakaian jubah panjang hitam berjalan keluar dari belakang, tangannya ditaruh di belakang punggung, tatapan jahatnya tertuju pada Guan Xilin, sambil tertawa dingin. Orang-orang yang telah membunuh anggota keluarga suku, kalian pikir kalian bisa bersembunyi dariku? Sementara itu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu mengikuti di belakangnya sambil mengalihkan pandangannya ke arah Guan Xilin dan Leng Hua. Wajahnya berkerut saat dia bertanya, siapakah orang yang memasang penghalang itu?